Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah yang dirahmati Allah, jumpa kembali di Muslimah TV. Di video ini kita akan membahas tentang bahayanya berhibah dan 10 dampak yang akan terjadi. Banyak hadis yang menjelaskan tentang bahayanya bergosip atau berhibah ini. Ironisnya, kaum wanita lah yang sering melakukan perbuatan tercela tersebut. Berapa banyak kaum wanita yang lembut berubah menjadi pemangsa daging manusia. Sangat mengerikan, bukan? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an diriwayatkan bahwasanya ia berkata, ketika kami tengah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada orang berdiri. Setelah itu ada seseorang yang mencela orang tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersihkanlah sela-sela gigimu. Dia menimpali, mengapa harus aku bersihkan? Padahal aku tidak memakan daging. Beliau bersabda, namun engkau baru saja memakan daging saudaramu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an diriwayatkan bahwasanya ia berkata, ketika kami sedang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba tercium bau busuk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian bau apa ini? Ini adalah bau orang-orang yang menghibah atau membicarakan kejelekan kaum mukminin. Barang siapa mengekspos semua kejadian dan celah kaum muslimin dan muslimat, berarti dia telah menyiapkan dirinya untuk disiksa dengan siksaan yang pedih dan kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika dimirajkan atau diangkat ke langit, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga sedang mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Aku pun bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan mencela kehormatannya. Karenanya, berhibah diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri. Kita sebagai muslimah harus menghindari atau menjauhi kebiasaan dalam melakukan hibah. Karena hibah juga merupakan perbuatan yang sangat merugikan dan membahayakan. Inilah bahayanya hibah menurut Islam. Simak video berikut ini. 1. Merusak agama. Hal tersebut terdapat disampaikan oleh Al-Hasan. Ia berkata, hibah demi Allah lebih cepat merusak agama seseorang daripada ulat yang memakan tubuh mayit. Oleh karena itu, sangatlah tidak diperbolehkan seorang muslim melakukan perbuatan gosip. Selain itu, makna dari surat Al-Hujurat ayat 12, yakni sebagai orang muslim, janganlah kita banyak berprasangka buruk dan juga mencari kesalahan orang lain termasuk gosip. Karena dengan berprasangka buruk akan menambah dosa. 2. Memicu munculnya penyakit hati. Dengan menggosipkan orang lain, maka Anda telah merasa bahwa diri Anda lebih baik daripada orang yang digosipkan, sehingga dengan begitu muncullah berbagai penyakit hati. Selain itu, dengan melakukan gosip, maka akan membuat kehormatan menjadi terlanggar dan juga ketenangan hati menjadi berkurang. Bergosip juga menjadikan pikiran seseorang selalu negatif. 3. Menghilangkan pahala. Tentunya ketika seseorang berhibah atau mendengarkan gosip akan menghilangkan pahala dan menambah dosa. Semua perilaku yang dilarang agama akan menimbulkan hilangnya pahala dan bertambah dosa. Dengan melakukan gosip, maka pahala yang ada di diri Anda akan berpindah kepada orang yang Anda gosipkan. Untuk itu, hindari diri dari perbuatan gosip. 4. Sulit mengembangkan diri.
Ketika bergosip, seringkali kita merasa asik hingga lupa waktu. Dengan begitu, maka kita akan sibuk mengurusi orang lain, menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat dan akan terjebak pada urusan orang lain, serta mengabaikan urusan yang lebih penting. 5. Allah akan membukakan kejelekan orang yang suka bergosip. Bahaya gosip ini, Allah Ta'ala akan membukakan kejelekan orang yang suka gosip, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Karena aib yang kita miliki itu menjadi rahasia dan hanya Allah lah yang mengetahui segalanya. Dengan kuasa Allah, maka Allah dapat membuka aib walaupun orang tersebut mencoba menutupi aibnya secara rapat. Jadi kita pun tidak boleh membuka aib orang lain bila tidak mau aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Lebih keras daripada zina. Ketika seseorang melakukan hibah, bisakah Anda menarik kembali ucapanmu? Tentu tidak, bukan? Ketika Anda melakukan hibah kepada teman, hal tersebut akan membuat teman Anda menyertakan lagi kepada orang lainnya. Bahkan dapat berlanjut terus-menerus sehingga terjadilah dosa berjamaah. Hibah itu dosanya lebih besar, lebih berat dari dosa zina. Ditanyakan pada Nabi, bagaimana mungkin? Nabi menjawab, lelaki yang berzina itu lalu bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya. Sedangkan pelaku hibah, dosanya tidak akan diterima kecuali ia dimaafkan oleh yang dihibahi. Hadis riwayat Tabrani. 7. Allah akan mengurung di dalam lumpur keringat ahli neraka. Menurut hadis riwayat Ahmad menjelaskan bahwa ketika orang melakukan perbuatan membicarakan hal yang tidak benar mengenai seseorang, maka Allah akan mengurung orang tersebut pada lumpur ahli neraka. Nauzubillah, semoga kita dijauhkan dari hal menjijikan tersebut. Hal tersebut merupakan suatu ancaman yang besar. Hanya Allah lah yang mengetahui betapa besarnya dosa orang yang melakukan hibah. 8. Mengakibatkan putusnya ukhuwah. Bahaya gosip yang sangat mempengaruhi kehidupan sosial seseorang yaitu putusnya ukhuwah. Dengan membicarakan perbuatan orang lain yang belum pasti kebenarannya, maka orang yang digosipkan akan merasa kesal, bahkan merasa tersakiti hatinya. Dengan begitu, orang yang digosipkan mungkin saja akan memutuskan silaturahmi. Dan tahukah muslimah bahwa keutamaan menyambung tali silaturahmi akan sangat terasa ketika kita saling memahami, membantu satu sama lainnya. 9. Menjadi sombong dan meremehkan orang lain. Ketika seseorang membicarakan keburukan orang lain yang bahkan hal tersebut belum dipastikan kebenarannya, maka orang yang menggosipkan tentunya merasa bahwa dirinya lah yang benar dan orang yang digosipkan salah. Dengan begitu, maka akan muncullah rasa sombong dan timbul sikap selalu meremehkan orang lain. Nauzubillah min zalik. 10. Menimbulkan rasa balas dendam. Tidak semua orang yang digosipkan dapat menerimanya dengan berpikir positif dan tenang saja. Mungkin saja ada beberapa orang yang ketika dimana dia digosipkan akan merasa dendam, sehingga akan muncul perilaku balas dendam. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar terjauhkan dari dosa hibah ini. Betapa banyak manusia yang terjerumus ke neraka disebabkan mereka tidak mampu menahan lisan mereka, lebih-lebih di zaman yang penuh fitnah saat ini. Sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami Muslimah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.